Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Ini Ica yang kontekan sama saya semalam ya? Iya, Bu. Saya Oh iya, oke. Kalau boleh tahu sebelum kesini tadi dari mana? dari Alfamidi. Oh, Alfamidi. Oh iya, kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari Ica apa? Ke kampus, habis itu kalau tidak lagi ya terus pulang Oh, sekarang kuliah. Kuliah di mana? di Undat Di Unpad. Sekarang semester berapa? 2 Oh, semester 2. Jurusan? pertanyaan. Wah, pertanian. Bagus. Iya, Oh ya, kalau boleh tahu umur Ica sekarang berapa ya? 19 tahun menjalani 20. Oh, menjelang 20 tahun. Kalau asalnya dari Dari Parigi, Parigi. Dan sekarang tinggal di Palu di gagal sama keluarga. keluarga. Oh ya. Oke, sebelum Ibu lanjut, sedikit penyampaian mengenai kontrak waktu dalam proses konseling. Nah, dalam proses konseling ini ada kontrak waktunya. Yang pertama itu ada 65 menit dan 40 menit. Ica mau pilih yang mana? 40 menit atau 65 menit? 40 menit. Oke. Nah, dalam proses konseling ini juga terdapat beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana saya sebagai konselor dituntut untuk merahasiakan seluruh informasi yang Ica ceritakan kepada khawatir seluruh permasalahan Ica yang akan Ica bahas kepada saya tidak akan diketahui oleh orang lain, ya. Iya. Kemudian asas yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini dimana Ica, konseling saya, terbuka dalam menceritakan permasalahan yang Ica hadapi saat ini. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Ica datang ke sini tanpa ada paksaan dari pihak manapun, ya. Kemudian yang terakhir itu asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini di mana dalam proses konser ini kita dituntut untuk tidak melanggar norma-norma yang ada, baik itu norma agama, norma hukum, ataupun norma adat. Ya, paham? Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau boleh tahu maksud kedatangan Ica ke sini ada hal yang ingin diceritakan? Iya, ini tentang keluargaku yang sering berantem terus. Oke. Kalau boleh tahu sebab kedua orang tua Ica bertengkar itu karena apa ya? Itu gara-gara orang ketiga. Orang ketiga, ya. Permasalahan ini sudah cukup lama atau belum? Ini bisa dibilang lama karena itu awal permasalahan itu dari 2021 awal bulan 2021. Berarti sudah lumayan lama ya. Oh ya, kalau boleh tahu apakah dari pihak keluarga, pihak dari kedua orang tua Ica sudah pernah membantu menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau dari pihak mamaku itu dari tidak ikut campur. Jadi itu masalah itu udah diserahkan sama orang tuaku. Kalau dari keluarga papaku, dulu itu kayak ikut campur begitu dan karena dulu itu kayak mendukung begitu. Itu papaku itu dengan pelakor itu karena orang itu jengkel dengan nenekku dari keluarga mamaku. Jadi itulah yang menyebabkan mereka mendukung papamu dengan si pelakor ini. Iya. Jadi permasalahan ini tidak selesai karena
ikut campur dari pihak papamu atau keluarga dari papamu. Kalau boleh tahu, selama permasalahan ini terjadi, apakah Ica merasa terganggu dengan permasalahan yang Ica hadapi saat ini? Kalau dibilang terganggu ya terganggu, karena berpikir mamaku dan di kampung, kasihan juga melihat. Berarti Ica memikirkan bagaimana situasinya mama di sana, bagaimana mama menghadapi permasalahan saat ini, gitu. Oke. Berarti di sini Ica lebih ke memikirkan bagaimana keadaannya mamanya Ica saat ini. Kalau boleh tahu, sebelumnya Ica pernah curhat sama mamanya Ica? Sampai sekarang ini tidak pernah, karena cuma mamaku yang curhat sama saya, karena saya orangnya tidak gampang bercerita ya, masalah yang Ica alami ke orang lain, gitu. Berarti sedangkan sama aku saja tidak pernah, apalagi sama orang lain. Dari apa yang Ica sampaikan tadi, sepertinya Ica perlu komunikasikan hal ini dengan orang lain, itu baik itu dengan teman ataupun mamanya Ica. Ya, pernah juga saya komunikasi juga dengan temanku tentang permasalahan ini, karena itu teman dekatku sekali dan sahabat, baru kan dorong tahu juga permasalahan ini, jadi bagus diceritakan sama mereka. Berarti Ica sudah menceritakan ini permasalahan itu pun nanti dengan teman yang betul-betul dekat, yang memang dekatnya dari sudah lama ya? Iya, dari kecil. Oke. Jadi berdasarkan cerita yang sudah Ica sampaikan, berarti di sini Ica sedang mengalami permasalahan keluarga. Namun kalau ketika Ica di Palu kuliah, Ica sudah tidak terlalu memikirkan permasalahan itu. Hanya saja Ica lebih memikirkan bagaimana keadaan dari mamanya Ica saat ini. Ya, sampai saat ini masih mengaku yang saya pikir. Oke. Tapi kalau di Palu sini kuliahnya lebih fokus ke itu, betul-betul fokus ke kuliahnya. Iya, karena kalau itu terus dipikir kuliah jadi terbengkalai, terhambat begitu. Oke, saya salut sama Ica bahwa walaupun Ica saat ini sedang mengalami permasalahan di keluarga Ica, tapi Ica tetap fokus dengan kuliah atau pendidikan Ica saat ini. Saya harap Ica tetap berusaha untuk tidak memikirkan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Ica. Ica cukup fokus meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya Ica, ya. Iya Bu, saat ini saya lebih fokus ke kuliahku, tidak memikirkan masalah-masalah yang ada di rumah. Oke. Ica juga harus berdamai dengan apa yang terjadi saat ini, menerima keadaan yang Ica alami saat ini. Ica harus berdamai dengan keadaan Ica saat ini. Sekarang bagaimana perasaan Ica? Ya, alhamdulillah lebih lega, lebih plong gitu. Ya, karena sudah sharingnya, sudah menceritakan apa yang Ica rasakan. Nah, berarti di sini apapun yang Ica alami, mestinya Ica komunikasikan dengan orang lain agar tidak menjadi beban di dirinya Ica sendiri, ya. Baik. Itu pentingnya komunikasi dengan orang lain. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin diceritakan? Itu saja dulu. Oke. Untuk sesi konseling ini saya rasa sudah cukup dan waktunya juga sudah habis. Terima kasih juga untuk Ica karena sudah mau datang ke. Ya, terima kasih juga Ibu. Oke. Sudah membuka pikiran.
untuk berkomunikasi dengan Oke. teman-teman. Nanti kalau ada yang ingin diceritakan bisa kontakkan sama saya lagi ya. Iya. Oke. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Kasih Bu.